sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Divira Muharam. Ada Bu. Terminka Kurniani. Ada ya. Mida. Ada Ibu. Retna Liris. Ada Ibu. Istiana. Izin Bu. Ada suratnya? Belum Bu. Tahu dari mana ya ini? Baik Pak. Lewat WA. Nanti kata dulu. Baik, sekarang pertemuan kedua ya? Ya Bu. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang gambar bentuk. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Itu Bu ya, dari itu gambar ilustrasi. Ya benar. Kita akan belajar menggambar ilustrasi. Sebelumnya ada yang tahu ilustrasi itu apa? Sebuah gambar. Gambar yang menggambarkan apa ya? Imajinasi, imajinasi. Ya, benar. Lebih tepatnya ini pengertian ilustrasi. Silakan Retna Liris dibacakan. Ilustrasi dari bahasa Latin yaitu menerangkan atau menjelaskan. Lebih khususnya jenis gambar yang dibuat untuk menjelaskan atau menerangkan suatu naskah tertulis, baik berupa bacaan, cerita, berita, artikel, dan lainnya agar mudah dimengerti maksud atau isinya. Ya, benar. Baik, mungkin itu ya pengertian dari ilustrasi sendiri. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ada tujuan. Tujuan ilustrasi boleh ya Rika bacakan? Tujuan ilustrasi itu untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Ya. Untuk fungsi ilustrasi itu sendiri ada memperjelas atau menghidupkan isi cerita, ada memberikan daya tarik atau hiasan seperti sampul buku, gambar isi buku, majalah, surat kabar, dan sejenisnya. Ya, jadi pada sampul buku tersebut suka ada kan ilustrasi seperti ini, jadi membuat si pembeli itu tertarik. Dan untuk judul dalam bentuk gambar, yaitu memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada bentuk-bentuk gambar ilustrasi. Yang pertama ada komik atau cerita bergambar, yaitu kumpulan gambar ilustrasi dan tersusun menurut urutan yang terpadu. Kalian pernah baca komik? Pernah Bu. Mana? Mungkin kalau zaman sekarang komik itu ada yang seperti buku seperti ini, ada juga di HP ya sekarang. Untuk yang kedua ada kartun, yaitu bentuk gambar yang dibuat lucu atau humor. Kalian suka nonton kartun kan? Apa kesukaan kalian? Didipin SpongeBob, ya Ibu juga suka. Yang ketiga ada karikatur. Karikatur itu sendiri yaitu menampilkan karakter wajah atau bentuk tubuh seseorang dengan proporsi wajah dilebih-lebihkan atau didistorsi sesuai keinginan penggambar. Kalian tahu kan karikatur seperti apa? Enggak pernah tahu kayak gimana. Nanti ya, setelah ini Ibu akan melihatkan contoh-contoh gambar dari urutan ini. Yang keempat ada ilustrasi karya sastra, yaitu karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak. Dan yang terakhir ada figurine, yaitu gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Jadi seperti ini yang barusan dijelaskan. Nah, karikatur itu sendiri seperti ini ya contohnya. Jadi suka lihat gak di koran ada yang seperti ini? Pernah lihat? Yang kedua kartun ini perpaduan Doraemon dan Naruto ya. Yang ketiga ada komik ya. Ini komiknya seperti ini, mungkin kurang berwarna. Jadi ada kan yang berwarna, ada yang tidak. Terus puisi ini ada ilustrasinya. Nah, kalau figurine itu seperti apa sih? Dekorasi, bingkai-bingkai gitu. Kalian paham kan? Gambarnya udah bisa membedakan. Bisa Bu.
gambar sederhana bergaya naturalisme, realistis, dan kekanak-kanakan. Dan yang keempat bersifat komunikatif. Seperti itu ya. Nah, apa sih objek menggambar ilustrasi itu? Boleh disebutkan, Vira? Apa saja? Yang pertama ada gambar manusia, ada gambar binatang, ada gambar tumbuh-tumbuhan, serta ada objek budaya lain. Baik, iya, betul sekali. Nah, masuk ke teknik. Gimana sih teknik menggambar ilustrasi itu sendiri? Yang pertama itu ditebalkan dengan teknik arsir kesan gelap terang, hitam putih atau berwarna. Jadi seperti ini. Jadi mohon diperhatikan, Tetnanilis ini. Ini bagian gelap ya. Jadi langsung dihitamkan. Ini pakai pensil. Kalau yang terang dari sini nggak usah. Jadi terlihat nyata kan. Yang kedua ini ada gambar pir. Dan yang ketiga ini ada yang ditebalkan secara linear saja serta garis seperti itu. Yang selanjutnya ada tema gambar ilustrasi. Nah, tema gambar ilustrasi itu sendiri ada realistis yang dimana menggambarkan sesuatu yang nyata seperti kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ini sedang apa tidak? Sedang berkebun bersih-bersih. Iya betul. Ini? Sedang buang sampah. Ya benar. Yang kedua di sini ada non realistis atau fantastis. Di sini ada emang ini Film aku. apa film apa? Ya tahu. Mana ada kan rumah bisa diterbangkan oleh balon kan sesuatu yang mustahil. Yang kedua ini ada kartun ya, Tom and Jerry. Ini kan gimana ada kucing ini sebetulnya cuma fantasi ya, seperti itu. Nah selanjutnya ini ada prosedur kerja menggambar ilustrasi. Yang pertama di sini kita membayangkan objek dan suasana yang akan digambar. Yang kedua membuat coretan atau sketch objek dan suasana yang diilustrasikan secara global. Jadi kalian itu bikin sketsa dulu tahapan-tahapannya gimana gitu. Setelah dipikirkan lalu dituangkan ke dalam gambar ini sketsanya. Dan yang terakhir ada penyelesaian ya. Jadi kalian menyelesaikan gambar kalian secara detail. Baik, mungkin itu saja materinya. Sekarang Ibu akan bertanya pada kalian. Awas kalau yang tadi gak perhatiin, Ibu tanya ya. Baik, Herlika, karikatur itu seperti apa sih? Jadi gambar yang sebuah gambar atau yang diciptakan sesuai dengan keinginan si pelukisnya. Jadi kalau misalkan pelukisnya menginginkan gambarnya tidak sesuai dengan yang aslinya, tapi kalau keinginan pelukisnya. Kalau misalkan kebanyakan karikatur itu melebihkan di bagian kepala lukisan. Ya, benar sekali. Beri aplaus buat Herlika. Sepertinya Herlika tadi memperhatikan ya. Ibu akan tanya lagi kepada yang tadi tidak memperhatikan. Boleh? Divira, Ya aku gimana? komik itu seperti apa sih? Di dalamnya ada apa komik? Boleh dijelaskan? Cerita bergambar yang ada balon-balon dan balon percakapan. Ya. Terus di dalamnya bisa berwarna atau tidak? Bisa Bu. Dan ada juga yang berbentuk buku, ada juga yang berbentuk hitam. Iya. Nah. Beri tepuk tangan buat Divira. Baik ya, jadi mungkin Ibu akan menjelaskan kembali. Jadi si karikatur itu menampilkan karakter wajah atau bentuk tubuh seseorang dengan proporsi wajah dilebih-lebihkan atau didistorsi sesuai keinginan penggambar. Jadi komik itu adalah kumpulan gambar ilustrasi ya, dan tersusun menurut urutan yang terpadu ya. Jadi seperti kita tuh punya cerita kehidupan nyata ya, misalnya kita bisa dikomikkan, dibikin komik
Seperti itu bisa ya. Baik, mungkin pertanyaan sudah terjawab ya semuanya. Jadi sekarang kalian buka bukunya yang sudah Ibu berikan tadi, buku paketnya. Silakan kalian telaah dan silakan kalian bertanya apa yang kalian tidak dimengerti. Boleh. 5 menit ya. Harus ada pertanyaan. Kalau pertanyaan kalian ada di PPT tadi berarti kalian tidak memperhatikan ya. Boleh, waktu sudah selesai silakan Nida bertanya. Ibu izin bertanya, kalau misalkan buat bikin bentuk karikatur itu emang harus bentuk orang apa boleh yang lain juga? Kalau kebanyakan memang bentuk orang ya, karena di sini sudah dijelaskan menampilkan karakter wajah atau bentuk tubuh seseorang yang bukan hewan ya, dengan proporsi yang dilebih-lebihkan atau didistorsi sesuai keinginan gambar. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau hewan dibesarkan kepalanya itu maksudnya karikatur mungkin, tapi nanti Ibu akan terangkan. Boleh ada Kris bertanya ya? Saya Bu, kalau untuk lihat itu kalau misalnya gambarnya itu berbentuk non ilustrasi bisa nggak Bu? Oh, kalau itu sesuai keinginan masing-masing ya, bisa. Jadi sesuai apa sih yang mau di kemauan masing-masing ya itu. Ya Bu. Bisa. Baik, Herlika, silakan bertanya. Ini bertanya Bu, kalau tadi misalkan Minda itu nanya di karikatur itu boleh keluar atau tidak? Ya. Karena saya itu bertanya, itu kan menandakan karakter wajah atau bentuk seseorang yang kalau di sana itu yang diterangkan tadi itu bentuk wajah yang misalkannya. Kalau Ya. misalkan bentuk tubuh lainnya sebesar kakinya saja atau tangannya. Nah, itu boleh, itu sama dengan karikatur itu karena di sini tidak diterangkan boleh kepala saja, karena ini tubuh seseorang itu kan banyak. Jadi seperti Ibu yang lihat di koran ya, dulu ada sepatunya yang dibesarkan tapi kakinya kecil, itu banyak sekali, itu boleh banget ya. Itu sesuai dengan yang kita mau aja. Baik, Dikira. Bu izin bertanya, kalau untuk komik itu gambarnya itu apakah harus manusia atau boleh yang lain kayak seperti tumbuhan atau komik? Ya komik. Baik, di sini dijelaskan pengumpulan gambar ilustrasi yang menurut urutan yang terpadu. Jadi di sini tidak ditentukan yang apa manusia apa hewan, itu boleh banget. Karena kan kamu suka baca komik, kan komik itu nggak selalu manusia kan, bisa hewan kan. Jadi bebas bulan. Iya, boleh bebas. Seperti dahulu kala Ibu pernah membaca komik seekor kelinci dan apa sih kura-kura itu, kan berarti boleh ya. Sudah ya, pertanyaannya bagus-bagus ya, berarti kalian memperhatikan ya tadi. Baik, sekarang bagi 2 kelompok ya. Di sini ada 4 orang, bagi 2 orang. Silakan kalian diskusikan apa yang mau digambar ya. Kertas kan sudah bawa masing-masing. Silakan kalian gambar interaksi manusia dan hewan. Boleh ya. Ibu kasih waktu 15 menit saja. Jika kalian tidak sanggup, kalian cuma bisalah sketsa kasar aja. Asal kalian menampilkan ada manusianya, ada hewannya. Boleh ya. Nanti dipresentasikan. Oke, waktu sudah selesai. Silakan kelompok 1 mempresentasikannya ke depan. Silakan cepat. Udah, Bu. Ya.
Mida, silakan ke depan. Bentar Bu. Baik Mida, dijelaskan Anda ini menggambar apa, terus tekniknya teknik apa ya? Jadi kan kita menggambar tentang interaksi hewan dan manusia. Ya. Jadi di sini ada lumba-lumba Ya. dan ini pawang lumba-lumbanya. Oh iya, pamongnya ya. Ya, jadi kita membuat sketsanya dulu Bu. Oh iya. Ambil waktunya sedikit banget tuh Bu. Ya ini sudah bagus lihat ini contohnya. Boleh tepuk tangan. Boleh duduk? Ya silakan, sudah bagus ya. Untuk yang kelompok kedua silakan untuk perwakilannya. Ibu. Baik, Divira, silakan menjelaskan Anda itu menggambar apa, terus pakai teknik apa ya? Ya, jadi ini hasil karya dari kelompok kami, di mana di sini ada orang sedang memberi makan kepada ikan lalu kepada burung. Untuk tekniknya ini kita menggunakan teknik arsir. Oh iya benar. Ini sudah bagus ya, ini sudah lengkap. Karena Ini yang harus dijadikan contoh. Siap, silakan duduk, beri tepuk tangan. Baik, mungkin sebagian besar dari kalian sudah bisa ya menggambar ilustrasi. Jadi gak usah ditemukan lagi ya bakat kalian. Baik, dari kesimpulan yang sudah kalian kerjakan tadi, mungkin ilustrasi itu sendiri boleh ya interaksi antara manusia dengan hewan, interaksi manusia dengan alam, itu sepertinya boleh saja sesuai apa yang ada di pikiran kalian. Kan ilustrasi itu sendiri apa sih pengertiannya? Boleh disebutkan lagi? Jenis gambar yang dibuat untuk menjelaskan atau menerangkan suatu naskah tertulis berupa pembacaan, cerita, atau dan lainnya agar dapat mengerti maksud dari sendiri. Nah itu ya, jadi kalian sudah mengerti kan apa itu gambar ilustrasi? Sudah Bu. Jadi nanti kalau ibu kasih tugas kalian sanggup kan? Insya Allah. Baik, seperti itu. Mungkin tugasnya untuk minggu depan kalian buat suatu gambar ilustrasi antara interaksi manusia dengan alam sekitar ya. Bisa kan? Bisa Bu. Jadi seperti apa sih contohnya? Boleh dijelaskan interaksi manusia dengan alam? Mungkin seperti orang yang sedang memberikan makan kepada ayamnya di halaman belakang rumah. Nah, kalau di sawah apa contohnya? Di sawah mungkin kalau ada petani yang sedang bercocok tanam. Nah, ya benar. Jadi kalian sudah mengerti kan tugas yang diberikan Ibu? Sudah Bu. Ya. Baik, mungkin itu saja ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu kehadirannya sudah ya tadi. Baik, mungkin materi sudah ya. Ibu ada ini sampai di sini. Sebelum mengakhiri materinya, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa lagi di minggu depan. Awas ya, tugasnya harus dikerjakan. Nanti Ibu periksa, nanti dikumpulkan ya. Baik Bu.